Kita lanjutkan. Wa yusannu kama nassa alaihi an yaqra'a min al-Qur'an ma tayassara 'ala al-qabr fa yad'u lahu mustaqbilan lil qiblah. Disunnahkan sebagaimana ditulis oleh para ulama an yaqra'a min al-Qur'an ma tayassara 'ala al-qabr, untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an di area pemakaman, khususnya di depan kuburan yang kita ziarahi. Fayad'u lahu mustaqbilan lil qiblah. Setelah membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka dianjurkan untuk berdoa sambil menghadap kiblat. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, Syekh Zainuddin mengajarkan kita bagaimana tata cara ziarah kubur dan apa yang harus dilakukan. Pertama, ziarah kubur itu modelnya ada dua. Ada yang ziarah kubur hanya sekedar tafakkur saja. Jadi dia ziarah kubur, datang ke kuburan, duduk, nggak baca apa-apa, nggak baca zikir, nggak baca ayat Quran, cuman tafakkur aja. Setelah itu pulang. Yang kedua, ada orang yang model ziarah kubur, cuman datang baca bacaan Quran, kirim pahala, pulang, nggak pakai tafakkur. Nah, sunnahnya dan yang diajarkan oleh Nabi ini dua. Selain kita ziarah kubur, baca bacaan Al-Quran, kita kirimkan pahalanya, maka kita pun disunahkan untuk tafakkur sejenak. Jadi kita datang ke kuburan, entah itu kuburan orang tua kita atau siapapun. Sebelum kita baca-baca zikir, maka alangkah baiknya kita tafakkur dulu. Ya, bagaimana tafakkurnya? Seperti ini, Pak. Saya ketika ziarah kubur ke makam Wali Songo kemarin tuh jamaah ziarah Wali Songo 4 hari atau 5 hari. Saya tahun ini nggak ikut. Biasanya saya ikut sama jamaah ziarah Wali Songo. Bahkan bukan cuma 9 wali yang diziarahi. Kemarin itu tahun lalu itu sampai 15. Kita ziarah 15 makam orang soleh. Nah, ketika ziarah makam orang soleh, para wali, saya itu berpikir, Pak, Bu, ini orang soleh wafat sudah ratusan tahun yang lalu. Tapi walaupun dia sudah wafat, sudah mati, tapi dia masih bisa menghidupi orang hidup. Coba bayangin, dengan adanya makam orang soleh itu, warga jadi punya penghasilan. Karena banyak yang ziarah, akhirnya warga ada yang bikin warung, bikin penginapan, bikin toilet umum, dan lain sebagainya. Akhirnya perekonomian di daerah itu hidup. Kita bayangkan, kita tafakkur Bapak Ibu, ini orang soleh wafat sudah ratusan tahun yang lalu, tapi bisa menghidupi orang yang masih hidup. Saya berpikir, kalau saya mati bagaimana? Apakah kematian saya ini masih bisa bermanfaat untuk orang hidup atau tidak? Atau malah nyusahin orang hidup? Akhirnya ziarah ke tempat lain lagi, tafakkur lagi kita. Ini orang soleh, walaupun sudah mati ratusan tahun, tapi banyak diziarahi oleh orang hidup, banyak didoain. Ini kira-kira ketika kita mati ada yang ziarahi enggak? Itu perlu kita pikirin. Ada yang ngirim pahala enggak buat kita? Itu perlu kita tafakkur. Ya, minimal anak dah, minimal anak. Mungkin kita nggak punya murid, kita nggak punya jamaah. Minimal ketika kita mati, kita punya anak yang menziarahi kita. Bagaimana biar anak menziarahi kita? Ya dididik dari sekarang. Dididik biar soleh, dikenalkan agama, diajarkan baca Quran. Minimal dia bisa baca Yasin.
Bayangin Bapak Ibu kalau anak bisa baca Yasin, dia ziarah kubur, baca Yasin kirim pahalanya kepada kita, nggak ngandelin ustaz. Nah kita kan kalau ngandelin ustaz paling tahlil pertama sampai ke-7 kelar. Ya hari ke-8, 9 sampai sononya. Inilah kita beruntungnya jika kita memiliki anak yang soleh, anak yang kenal agama. Makanya kata Nabi, salah satu investasi akhirat adalah anak soleh. Lihat hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, kullu bani, kullu apa? In qata'a illa min salasin. Salah satunya adalah awwaladin sholihin yad'u lahu. Ketika kita wafat meninggal dunia, seluruh amal kita terputus kecuali 3. Salah satunya adalah anak soleh. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita meninggal dunia, tapi kalau kita punya anak soleh, maka anak soleh itu akan terus mendoakan kita. Artinya apa? Kita punya investasi pahala yang pahalanya itu terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka penting punya anak soleh. Nah, jadi kita harus berpikir, harus tafakur. Ya, ketika kita meninggal dunia, apakah ada yang mendoakan? Apakah ada yang menziarahi kubur kita? Kita tafakur dari sekarang. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita ziarah kubur, sebelum kita baca bacaan, maka kita tafakur dulu. Setelah tafakur, setelah batin kita itu nyambung, setelah roh kita bersambung dengan roh ahli kubur, baru kita mulai baca doa, zikir dan lain sebagainya. Ya. Pak Ustaz, bagaimana cara mengirim pahala? Bagaimana cara mengirimkan pahala baca Quran, zikir, sholawat, sedekah dan lain sebagainya? Ini bisa dilihat di dalam kitab Irsyadul Ibadah, masih karangan Syekh Zainuddin. Jadi kata Imam Ahmad, beliau menukil kalam Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini ulama yang hafal 1 juta hadis. Kalau kita hafal berapa hadis Bapak Ibu? Bor-bor Ustaz. Kita bukan ahli hadis, tapi ahli hadas. Ahli hadas. Ini Imam Ahmad bin Hanbal ahli hadis. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan mengirim pahala amal soleh caranya gampang, tinggal diniatkan saja. Kita baca Quran, kita niatkan baca Quran kita untuk ahli kubur sampai langsung. Kita zikir, kita niatkan pahala zikir kita untuk ahli kubur sampai. Sholawat, niatkan pahala sholawat untuk ahli kubur sampai. Itu kata Imam Ahmad dulu. Jadi kata Imam Ahmad itu kirim-kirim amal soleh pahalanya itu sangat mudah sekali, cukup diniatkan saja. Beda sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini agak sulit beliau caranya. Jadi kata Imam Syafi'i, untuk mengirimkan pahala amal soleh itu ada doanya. Kalau doanya tidak dibaca, maka pahala amal solehnya tidak sampai. Apa doanya? Doanya Allahumma ja'al wa ausir wa taqabbal wa ma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma halalna min la ilaha illallah wa ma sallaina wa ma astaghfarna wa ma amilna min amalin soleh hadiyatan minna wasila wa rahmatan laka nazila wa barakatan syamila nuhdiha wa naqaddimu ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruh sebutkan satu-satu ikanillahu masawat zalika minna ilaihi wa ta'ala wa yasabata wa ilaihi wa ta'ala jalan dan sampai akhir. Kira-kira apa enggak Bapak Ibu? Biasanya yang hafal doa ini cuma ustaz doang. Ya, jadi yang bisa transfer pahala itu ustaz doang. Maka susah, sulit kalau pakai pendapat Imam
bapak ziarah kubur, ibu ziarah kubur gampang, cuman baca Quran, zikir-zikir seperti yang ada di urutan tahlil, diniatkan pahalanya langsung sampai. Gampang ya Bapak. Kemudian yang terakhir, kata Syekh Zainuddin, ketika kita ziarah kubur ada adab-adabnya. Bagaimana adab ziarah kubur? Pertama, ketika masuk pemakaman, maka kita ucapkan salam kepada ahli kubur. Bagaimana salamnya? Pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Selesai, sampai situ doang. Jadi sebelum kita masuk area pemakaman, di pintunya kita ucapkan ini, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu yang paling pendek. Yang panjangnya ada, Assalamualaikum dar qaumin mukminin antum lana salam wa nahnu lakum taba wa inna insyaallah bikum lahiqun. Apa enggak yang panjangnya? Ya, kalau enggak ada cukup Assalamualaikum ya ahlal. Cuman ibu jangan ucapin itu sama orang hidup ya Bu ya. Ini khusus orang meninggal. Teman kita lagi lewat, Assalamualaikum ya ahlal kubur, berantem itu. Ya, setelah itu masuk area pemakaman kubur, pemakaman, jangan pakai sendal kalau bisa. Dilepas sendalnya dijinjing. Kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, seperti misalkan area pemakamannya banyak batu kerikil tajam atau tanahnya belum, atau misalkan banyak durinya, maka nggak apa-apa pakai sendal. Kemudian ketika sudah berada di depan kuburan yang akan kita ziarahi, maka ucapkan salam lagi. Kalau tadi salamnya salam umum, sekarang salamnya salam khusus. Bagaimana salam khusus? Ini kita pakai bahasa Indonesianya aja, ya, biar gampang. Assalamualaikum abah, assalamualaikum emak, assalamualaikum teteh. Nah itu ya. Jadi itu paling gampang udah dah. Assalamualaikum, sebutin siapa dia, apakah ayah kita, ibu kita, dan lain sebagainya. Kalau pakai bahasa Arab agak ribet karena kita orang Indonesia. Kecuali yang pakai bahasa Arab, assalamualaikum ya walidi, assalamualaikum ya walidati, antum lana salaf wa nahnu lakum taba wa inna insyaallah bikum atau bikma lahiqun. Ya udah pakai bahasa Indonesia aja deh. Assalamualaikum ma teteh sayang. Dan kata Nabi, ketika kita mengucapkan salam, sesungguhnya ahli kubur menjawab salam kita. Tapi sayangnya kita tidak mendengar jawaban mereka. Dan alhamdulillahnya nggak dengar. Coba kalau dengar, ibu bapak mengucapkan salam, assalamualaikum ahli kubur, mereka jawab semua, waalaikumsalam. Langgan jari kita ziarahnya melalui. Yang untungnya kita enggak dengar. Jadi itu sedikit tata cara dan adab-adab tentang ziarah kubur yang terkait juga bagaimana hukumnya, bagaimana tata caranya, bacaan-bacaannya, cara mengirim pahalanya. Itu sebagaimana yang tadi dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in